Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah salat maghrib Masjid Nasional dalam Pada Surabaya yang tidak ada udur, silakan untuk merapat ke ruang tengah. Kita mengikuti ngaji tafsir pada malam hari ini, yaitu tafsir Jalalain bersama Profesor Dr. Haji Saiful Jazil MAG, yang insya Allah tema pada malam hari ini yaitu tafsir Quran surat Al-Imran ayat 31, Al-Qur'an Al-Ilahi dan Rasul. Sekali lagi kepada seluruh jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang tidak ada utur, silakan bisa menempati tempat yang akan disediakan karena acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadillah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ala kulli rasulillah rasul. Para pendengar, para pemirsa dan jamaah Masjid Nasional pada Surabaya, pada hari ini hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 kita dapat bertemu kembali dalam acara yaitu ngaji kitab pada malam hari ini dengan kitab ngaji tafsir Jalalain bersama Profesor Dr. Haji Saiful Jazil MAG, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar bersama tafsir Quran surat Al-Imran ayat 31, yaitu dengan tema Al-Qur'an Al-Ilahi dan Rasulnya. Dan acara ini para jemaah sekalian disiarkan langsung melalui kanal YouTube Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya atau Masjid Al-Akbar TV, radio mass media 1087,9 FM, dan juga TV digital Madu TV. Untuk mengawali acara ngaji kitab pada malam hari ini, semoga dapat membawa keberkahan, kelancaran dan wawasan keilmuan kita. Malah kita buka bersama-sama dengan baca suratul Fatihah. Naqra'u al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kepada Profesor Dr. Haji Saiful Jazil MAG, tafadhal al-waqtu masyhura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Kalau Senin yang lalu kita bertemu membahas tentang Nasoihul Ibad, malam ini kajiannya adalah tafsir Jalalain, sebuah karya yang monumental yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Karena dua jalal sehingga disebut Jalalain. Malam ini kita akan coba bahas surat Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya adalah ajaran
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu yang kita lakukan, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Akibat dari cinta itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang kami hormati, dari ayat ini kita memperoleh pemahaman atau pengertian bahwa untuk mencintai Allah tidak bisa potong kompas langsung begitu saja, harus melalui Rasul kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasilah ajaran yang diberikan kepada Rasulullah oleh Rasulullah kepada kita. Karena itu untuk mencapai hakikat tidak bisa langsung begitu saja, harus melalui syariat. Syariatnya siapa? Ya, syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pernah mengatakan, man tasawwafa ila syari'atin fatanzanta. Barang siapa yang mempelajari ilmu tasawuf, mempelajari ilmu hakikat bila syariatin, tanpa melalui ilmu syariat, fatazanda, maka dia akan menjadi orang zindik, tersesat. Wa man tasyarra'a bila tasawufin fatafassad. Begitu pula sebaliknya, orang yang hanya mengandalkan ilmu syariat tanpa diikuti oleh ilmu hakikat, ilmu tasawuf, maka dia pun juga akan terjerumus kepada kefasikan. Nah, ibarat syariat itu wadai, hakikat itu adalah isinya. Wadah gano isini kelontongan itu, isi gano wadai, mana mungkin bisa kita nikmati airnya. Maka air dan isi harus ada kedua-duanya. Nah, karena itulah merupakan salah satu kebesaran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus melalui syariatnya. Sampai-sampai kalau kita berdoa tidak membaca sholawat terlebih dahulu, tidak melibatkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat namanya Sa'id bin Musayyab, beliau menyatakan Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardh, la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika. Kalau ada doa, kula jenengan donga, maksudnya langsung mendekatkan diri kepada Allah tanpa menyebut terdahulu dengan sholawat, doa itu tidak akan sampai kepada Allah, akan berada di antara langit dan bumi. Karena itu kalau kula jenengan niteni, setiap ustadz kiai donga tidak pernah lupa, selalu diawali dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Kan ngaten. Begitu pula mengakhirinya, diakhiri kan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Karena itu kembali pada ayat, jika kita ingin mencintai Allah maka harus melalui Rasul kekasihnya, melalui syariat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya seringkali kita ngomong cinta Allah. Apa sebenarnya cinta itu? Seringkali orang menyatakan cinta adalah pengorbanan. Iya, betul. Karena orang yang mencintai rela berkorban demi menyenangkan sang kekasih. Saya membuat contoh sederhana. Orang yang mencintai pasti
akan meleburkan sifat-sifat dirinya ke dalam sifat-sifat sang kekasih. Gampangnya cerita, kula jenengan senengane pakaian putih dilala. Dadak bojone utawa sang kekasih bilang, "Mas, mbok yo aja klambian putih, klambi abangan." Kira-kira kita mempertahankan pakai putih apa pakai merah? Walaupun kita nggak suka merah, tapi karena kita sudah menyatakan rasa cinta, maka kita rela berkorban melepas baju putih demi menyenangkan sang kekasih. Akhirnya terpaksa pakai baju merah. Akhirnya kerumpuni, ya apa nih aku celonone putih, ya wis. Kalau itu yang terjadi dimanapun dan kapanpun berada, panjenengan pasti akan dihormati dan dicintai sang kekasih. Karena apa? Karena panjenengan dianggap bendera merah putih. Kan merah putih selalu hormat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kaitan ini seorang ulama besar bernama Syekh Ibnu Athaillah Sakandari pernah mengatakan begini, laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi aidan. Para pecinta itu bukanlah orang yang selalu mengharap imbalan dari sang kekasihnya. Nah, ini saya ulangi. Dikatakan pecinta sejati adalah orang yang tidak akan mengharapkan apapun atau imbalan apapun dari sang kekasih. Au yatlubu minhu khardon, atau menuntut satu tujuan darinya. Fa innal muhibba man yabdulu laka. Akan tetapi pecinta itu adalah orang yang selalu berbuat sesuatu untukmu. Laisal muhibbu man tabdulu lahu. Bukanlah pecinta orang yang diberikan sesuatu olehmu. Nah, oke. Saya ulangi, pecinta itu adalah orang yang tidak mengharapkan imbalan dari sang kekasih dan juga tidak menuntut tujuan dari sang kekasih. Bahkan yang disebut pecinta adalah orang yang berbuat sesuatu untukmu dan tidak diberikan sesuatu olehmu. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini, ada orang ulama besar yang bernama Syekh Syarqawi kemudian memberikan syarah atau penjelasan begini, laisal muhibbul haqiqi alladzi yarju min mahbubi 'aidan ala amali ya'malu fala yaqsudu bi amali sholihati jannatun wala najatun minan nar. Pecinta sejati itu bukanlah orang yang mengharapkan imbalan dari sang kekasihnya atas perbuatan yang dilakukan. Ia tidak bermaksud dari ibadahnya itu imbalan surga ataupun selamat dari siksa api neraka. Au yatlubu minhu ghardan min aghradi dunya wal ukhrawiyah. Bahkan tidak menuntut tujuan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Wah, ini mari kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Pecinta itu tidak akan mengharapkan imbalan dari amal ibadah yang dilakukannya, termasuk kula jenengan poso Ramadan, tahajud tiap malam, jamaah ngaji ngeten iki tidak bermaksud memperoleh imbalan supaya besok dilebokno swarga, dan tidak ingin mengharapkan imbalan supaya diselamatkan dari neraka. Bahkan donga rina wong itu bukan bermaksud untuk minta kesuksesan dunia maupun akhirat. Lah pertanyaannya mungkin nanti, bagaimana dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
benar. Ya, memang itu betul. Nah, supaya kula jenengan punya gambaran terkait dengan aplikasi atau penerapan dari apa yang disampaikan beliau, apakah nanti betul-betul cinta atau tidak, apakah cinta kita palsu atau tidak. Ada seorang sufi kekasih Allah, namanya Ibu Nyai Robiah Adawiyah, ya mungkin sudah sering saya katakan ini. Beliau kalau ndonga niku ngeten, ya Tuhan, jika aku ibadah kepadamu semata-mata mengharapkan surgamu, justru jauhkanlah aku darinya. Coba, kalau aku ibadah kepadamu semata-mata mengharapkan surgamu, jauhkanlah aku darinya. Sebaliknya, jika aku ibadahmu semata-mata aku takut neraka, atau engkau supaya diselamatkan dari neraka, justru masukkanlah aku ke dalamnya. Namun jika aku ibadah kepadamu semata-mata mengharapkan ridhomu, jangan kau sembunyikan wajahmu sehingga aku bisa berdialog langsung denganmu. Jadi gampangnya cerita, walaupun gue ngerokok sekalipun, tapi kalau itu bersamaan dengan ridho Allah, aku rela, asalkan bersama sang kekasih. Kan ngoten. Makanya cari arah-arah yang bisa ini kan kalau cinta sudah melekat kayak goceng rasa, donat tidur tak nyenyak ngising gak keperasa kan. Loh. Bahasane apalah artinya dia seorang yang sukses, tapi kalau saya tidak cinta, walaupun dia seorang tukang sapu, tapi aku cinta, maka aku lebih bahagia bersamanya. Kan ngono itu. Karena dekat dengan sang kekasih, tidak karena imbalannya apapun. Sampai-sampai dalam mendefinisikan cinta beliau mengatakan begini, ya Tuhanku, uhibbuka hubbain, aku hanya mengenal dua cinta, hubbul hawa wa hubbul li'annaka ahlun lidaka, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Fa'ammal ladzi huwa hubbul hawa, adapun cinta karena diriku, fasyughli ala dzikrika amman siwaka, adalah kesibukanku setiap hari untuk selalu mengingat dan berzikir menyebut namamu. Fa'ammal ladzi huwa hubbun ahlul lahu, adapun cintaku karena dirimu, fakashfuka lil hujba hatta aroka, engkau mau menampakkan wajahmu sehingga aku bisa berdialog langsung denganmu. Nah, selanjutnya yaitulah Bapak Ibu yang terkait dengan Ibu Robiah Adawiyah. Beliau punya distingsi pembeda dari makhluk dan hamba Allah lainnya. Umumnya kalau jenengan kan ibadah donga itu supaya selamat dunia akhirat, dengan menabung banyak amal soleh supaya nanti kalau ditimbang akhirnya lebih berat dan masuk surga, tidak disiksa di neraka. Tapi beliau nampaknya berbeda dengan kita semua ya. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, karena cintanya begitu besar kepada Allah, beliau memutuskan selama hidupnya tidak menikah. Padahal yang melamar ini subhanallah para guru yang hebat. Di antaranya ada Syekh Hasan Al-Basri, gurunya sendiri, Syekh Malik bin Dinar, Syekh Sofyan Thauri. Mereka berbondong-bondong ingin melamarnya. Tapi kemudian Nyai Robiah mengatakan, wahai guru, di antara kalian akan saya pilih menjadi pendampingku dengan syarat aku akan mengajukan pertanyaan.
siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaanku, maka itulah yang aku pilih untuk menjadi suami. Pertama, ketika aku mati nanti, kemudian dimasukkan ke dalam liang kubur, datanglah malaikat Munkar dan Nakir bertanya tentang man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kitabuka, dan seterusnya, kan itu ya. Apakah saya nanti mampu menjawab pertanyaannya sehingga aku selamat dari siksa kubur? Yang kedua, ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, semua manusia akan menerima catatan amalnya masing-masing. Ada kelompok kanan yang menerima catatan dengan tangan kanan, kelompok kiri dengan tangan kirinya. Fa ashabul maimanati ma ashabul maiman, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Orang yang ditakdirkan menerima catatan amal, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang-orang amalnya yang luar biasa dan kelak akan masuk surga. Pertanyaan kedua, apakah saya nanti akan menerima catatan amal dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Dan masih ada pertanyaan berikutnya, ketika nanti sebelum masuk surga, setelah dihisab, harus melewati satu jembatan namanya Shiratal Mustaqim. Di bawahnya ada neraka yang bertingkat-tingkat. Apakah saya nanti selamat sampai ke surga atau justru terpelanting di dalam neraka? Ulama hebat-hebat ini kemudian serentak menjawab, wahai Rabi'ah, mana mungkin aku menjawab pertanyaanmu, sementara semua yang kau tanyakan adalah sesuatu yang belum terjadi. Kami semua belum tentu nasibnya. Ya mana mungkin kami bisa menjawab, kabeh lo belum karuan kan lo. Apakah selamat atau tidak? Akhirnya beliau tidak menikah dengan alasan, aku sudah mencintai Tuhanku, aku tidak ingin cintaku terbelah menjadi dua. Kalau aku menikah berarti ada dua kewajiban yang aku penuhi. Pertama, kewajiban kepada Allah, dan kedua, kewajiban kepada suamiku. Sementara aku tidak ingin cintaku terbagi menjadi dua. Kula jenengan saged aku bisa ngomong tok ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Rabi'ah bisa hebat seperti itu, ternyata bapaknya adalah seorang yang hebat pula, seorang waliullah. Dikatakan Rabi'ah ini adalah saudara keempat, saudaranya perempuan semua, dia lahir yang keempat, maka disebut Rabi'ah. Di malam hari kelahirannya, dikisahkan dalam kitab Tadhkiratul Auliya yang ditulis oleh Syekh Fariduddin Al-Athar, bapaknya ini sangat miskin. Saking miskinnya diceritakan sampai tidak ada minyak untuk nyumet lampu kanggo menerangi kegelapan malam saat kelahirannya. Bahkan tidak ada kain untuk membungkus bayi yang baru lahir ini. Sampai-sampai istrinya bilang, wahai suamiku, mbok yo sampean jaluk tolong tonggo kanan kiri, mosok sik gak minyak, gak kain, anak kita ben kira kedinginan. Dijaluki tolong bojo kaya ngoten niku kondisine. Memang waktu itu dikatakan paceklik, semua orang kesulitan. Dadak bojone dalam hati jawab, demi Allah, aku tidak akan minta kepada manusia. Loh, hebat kan? Tapi secara syariat hanya sekedar untuk membahagiakan istrinya, jenenge bojo kita koni, kok mbidek ae kan gak pas. Akhirnya dia keluar rumah dengan menempelkan tangannya di depan rumah tetangganya. Mari ditempel norono, ditempel maneh. Akhirnya balik, Dek, aku telah mengetuk pintu tetangga dari satu ke tempat yang lainnya, tapi tak satu pun mereka sudi membukakan. Padahal mek ditempel notok. Akhirnya bojone nangis, anak bayi ini puri, jenenge lahir. Ya Allah, malam itu akhirnya dibetahno, podo sendakepe, longgo tengok-tengok, sampai keturun bapak ini. Meratapi kondisi ini seperti ini. Di saat itulah, saat tidur, dia
mimpi bertemu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sedih, anakmu besok jadi penghulu yang memimpin semua umat manusia, yang perempuan maksudnya, dan menjadi penengah dari 70.000 di antara hamba-hamba. Besok tulislah di atas secari kain, berikan kepada seorang gubernur Isazatan di kota Basrah ini, sampaikan pesanku padanya. Jadi kau nulis pesan Kanjeng Nabi, wahai Isazatan, setiap malam kamu membaca sholawat kepadaku 100 kali, dan kalau tiba malam Jumat kamu tidak pernah melupakan membaca sholawat kepadaku sebanyak 400 kali. Tadi malam adalah malam Jumat, engkau tertidur begitu saja sebelum membaca sholawat kepadaku. Karena itu sebagai tebusannya, kalau ingin mendapatkan syafaatku, maka berilah 400 dinar sebagai tebusannya kepada orang yang membawa surat ini. Begitu ngelilir nangis, langsung ditulis pesan Kanjeng Nabi, datang ke kota Basrah, menghadap kepada pengawalnya supaya disampaikan kepada gubernur. Gubernur ini nangis, terima kasih, siapa orangnya, suruh datang menghadapku. Mariono dicabut, tidak pantas orang sekelas dia datang pada, biarlah aku yang menghadap kepadanya. Akhirnya bilang kepada pengawalnya, siapkan 2.000 dinar, berikan kepadanya sebagai rasa syukurku karena Rasulullah telah mengingatkanku. Dan yang 400 dinar kasihkan sebagai tebusan atas sholawat yang 400 tadi malam aku lupakan. Wah, akhirnya tadi wong sugih, dan kemudian dipesan, sekarang gak usah susah, setiap keputusanmu sampaikan kepada aku. Jadi kalau jenengan jajal bang ini ono kesulitan dia bojone langsung neng ati wes aku gak nyambut gawe, aku gak bakal minta tolong pada Allah, langsung tengok-tengok gue matro digeblok. Ya Allah, hebatnya nih gini. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya beliau ditolong oleh Allah seperti itu. Nah, ketika Robi'ah sudah beranjak dewasa, ya memang hebatnya seperti itu, akan melahirkan anak seperti ini. Wah, kondisi Basrah ya dilanda paceklik yang berkepanjangan. Akhirnya dia terpisah dengan 4 saudara, kabeh gelek panguripan dewe-dewe. Karena Robi'ah ini cantik, suatu ketika dilihat di tengah jalan ada seorang wanita gadis yang sudah dewasa melakui jen, ada seorang laki-laki yang jahat, langsung ditangkap Pak, dijadikan budak ya, akhirnya dijual. Nah ketika itulah Robi'ah akhirnya menjadi budak belia. Nah di saat suruh ngerjakan, namanya budak ya dikongkon opo ae dengan kerjaan-kerjaan kasar. Tapi selama dia menjadi budak, diceritakan dalam kitabnya, setiap hari dia puasa, kalau malam bangun tahajud. Nah suatu ketika pas malam hari beliau mengatakan begini, ya Tuhanku, aku adalah wanita yang lemah di kota yang belum aku kenal. Engkau telah meninggalkanku sendirian, menyerahkanku kepada seseorang hambamu. Karena itu ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Jika engkau berkenan, aku ingin mengabdikan seluruh hidupku hanya untukmu. Jika aku memang benar-benar kau takdirkan bisa keluar dari perbudakan ini, aku berjanji. Jadi hari ini engkau telah menyerahkanku kepada seorang hamba. Karena itu jika malam ini atau hari berikutnya aku terbebas dari perbudakan ini, maka aku abdikan seluruh hidupku hanya untuk mengabdi kepadamu. Maka selamatkanlah diriku dari perbudakan ini. Waktu itu pas
Tuan yang ngintip di kamar, Bapak Ibu. Dilala dikejutkan dengan ada sebuah lentera tua dan menyinari kamarnya Robiah di atas kepalanya. Ganok gantungannya tiba-tiba ada cahaya yang bersinar. Saking wedine pagi hari langsung ditemui oleh tuannya. Hari ini kamu saya merdekakan. Silakan kamu pilih, terus menjadi pelayanku, apa ikut aku tapi aku menjadi orang merdeka, atau keluar dari rumah. Lebih baik keluar. Begitu keluar, beliau mempersiapkan untuk menuju ke Mekah Al-Mukarramah naik keledai. Dilalah di tengah jalan bersama para saudagar-saudagar menuju ke kota Mekah, tas keledainya mati. Akhirnya semuanya punya belas kasih ingin menolong kepada Bunya Robiah ini. Seorang wanita sendirian membawa bangkelan persiapan mau berangkat ke Mekah, tiba-tiba keledainya mati. Mereka semua menawarkan pertolongan, tapi Bunya Robiah, nggak usah, tinggalkan aku sendirian. Saat itu beliau nangis kepada Allah, ya Allah, Engkau telah memanggilku menuju ke rumahmu, tapi Engkau telah membunuh keledaiku. Karena itu ya Allah, biarkanlah kalau memang ini adalah karena kehendak terbaikmu, aku ridho atas perlakuanmu kepada aku. Ya, jadi akhirnya Bunya Robiah niat melaku, Pak. Bareng mari ngomong ngoten niku ambek Gusti Allah, keledainya dihidupkan kembali. Akhirnya kasih itu mati. Dari malaikat wis terus. Nah, itulah sekilas jadi kisah Bunya Robiah Adawiyah yang telah mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kaitan ini Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir sebelum kita buka diskusi ya, kemudian Syekh Ibnu Athaillah lantas menguraikan ada sebagian orang yang memang Allah jadikan berkhidmat kepadanya, dan sebagian lainnya Allah istimewakan dengan mencintainya. Bapak Ibu, ada dua kalimat. Ada sebagian orang yang Allah jadikan berkhidmat kepadanya. Ono waliullah yang memang diangkat punya derajat al-hub al-ilahi atau mahabbatullah, itu memang melalui ibadah. Terus seperti Bunya Robiah tadi, ibadahnya tekun, riyadhahnya tekun. Tapi ada sebagian lainnya yang Allah istimewakan dengan mencintainya, yang katanya gak patek tekun tapi sehingga kadang-kadang secara lahir gak patek ahli ibadah, tapi ternyata menjadi waliullah. Oleh karena itulah kemudian beliau mengatakan golongan yang pertama ataupun yang kedua itu sama-sama merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya, baik yang diberikan kemampuan dan kesungguhan sehingga hatinya tidak pernah terputus untuk selalu senang dan cinta ibadah. Ada yang kadang-kadang ketoke gak patek tirakat tapi ternyata wali Gusti Allah. Melihat kondisi ini saya teringat ada seorang wali Allah namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau bilang kepada Allah begini, ya Allah, saya penasaran, kepengen tahu, tunjukkan adakah di antara orang sezamanku yang tingkat kewaliannya, yang tingkat kedekatannya kepada antara aku denganmu melebihi aku. Adakah orang yang tingkat derajat kewaliannya melebihi aku di zaman ini? Dari Gusti Allah ada. Siapa ya Allah? Orang yang sedang tidur di sisimu. Kaget dia. Biasanya ndekok, masuk ini ke wali Allah. Gimana bisa ceritanya menjadi wali Allah? Ternyata dijawab oleh Allah, awakmu ibadah kepadamu, itu kan kamu takut kalau nanti aku siksa di neraka. Kamu memposisikan aku itu adalah zat yang maha menyiksa. Cek kurang ajar ya awakmu, kira-kira kata apa?
ibadah tekun kepadamu rina wengi kan kamu takut memposisikan aku sebagai zat yang maha menyiksa, sehingga karena takut siksa sehingga kamu ibadah kepadaku seperti itu. Tapi dia adalah orang yang selalu husnudzon kepadaku, walaupun gak patah ibadah dia mengatakan Allah maha pemurah, maha penyayang, maha pengampun. Akhirnya gak patah ibadah terkok, yang penting lakoni ibadah sak cukup kan ngoten. Bapak Ibu, makanya ada hadis yang luar biasa. Terserah dengan ngamal atau tidak, tapi yang jelas at-ta'imus sabir, at-ta'imus syakir bimanzilatis sha'imis sabir. At-ta'imus syakir, orang yang ahli mangan tapi penuh dengan rasa syukur, bimanzilatis sha'imis sabir, menempati kedudukannya atau kedudukannya menyamai dengan orang yang puasa dengan penuh kesabaran. Poso penuh kesabaran itu angel, setara dengan orang yang makan tapi penuh kesyukuran. Kalau dilihat dari sini dan dikembalikan kepada dawuh Syekh Ibnu Athaillah, lek ono wali itu sing ahli poso, ahli tirakat, ono wali ahli mangan tapi syukur. Podo-podo waline kula jenengan karek milih mangan tapi penuh dengan rasa syukur, utawa poso tapi dengan penuh kesabaran. Nek aku milih makan. Tapi itu nggak bisa dipilih Bapak Ibu, nggak bisa dipilih. Rasa syukur, rasa sabar itu adalah anugerah. Kula jenengan nek anjen gak cinta dikongkon seneng ya angel. Nggih napa mboten? Lo wes milih dengan si A. Bapak Ibu sudah punya pilihan yang menurut ibu lebih bagus. Anak itu kan memutus hubungan dengan ini, itu nih karena gak cinta. Gak bisa. Artinya cinta tidak bisa diskenario. Cinta itu muncul karena anugerah. Makanya sampai ada mengatakan berakit-rakit dulu berawal. Cinta pengorbanan itu apa? Bukan itu maksudnya, lali. Liane aja. Lautan ku seberangi, gunung akan kudaki, lautan ku seberangi. Ini artinya walaupun ada bara api, kalau cinta pasti akan diterjang. Ya cinta memang tidak bisa dilogikakan, karena sekali lagi cinta ada anugerah, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu misalnya kula jenengan duwe kentek lakoni api, jangan-jangan itu anugerah yang diberikan oleh ojo ditunda, langsung lakon. Misalnya pas lewat ada ono uang kok tengah jalan, itu uang itu dalam bahasa kita ngesak nih, kita sakjane kepengin kayak duit tapi karena sepeda motoran berjalan terus, aduh wis kasih tuh. Sering kali mau balik wis kadung angel. Lah sebenarnya barangkali detik-detik yang sekilas kentek lakonnya api itu segera lakukan. Barangkali itulah merupakan anugerah yang akan diridhoi Allah, yang akan mengangkat derajatnya orang yang akan dicintainya. Maka bukankah ada seorang pelacur yang belum pernah melakukan ibadah sama sekali, hanya gara-gara memberikan minum siapa? Akhirnya mendapatkan anugerah cintanya Allah, tuh soleh di sepuro, dia masuk surga bukan karena amal soleh, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh kok ini gak angel Pak? Makanya kembali lagi kepada nyambungnya Nasail Bertimar kemarin, jangan pernah mengaku sombong atau mengaku lebih sempurna ibadahnya dari orang lain. Justru kalau melihat ibadahnya orang lain itu sempurna, tapi kalau melihat dirinya sendiri banyak kekurangan, insya Allah selamat itu. Wes, sakmene Pak. Ini kurang 7 menit lagi kalau dari itu 59. Nah, ayo Pak, mau mengukur di siliannya. Masya Allah. Satu pertanyaan. Iya. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, satu pertanyaan tentang tawasul.
tawasul yang diucapkan melalui sholawatnya, apakah semua sholawat itu harus tawasul? Sholawat alaihi, sholawat alaihi. Ada kelompok tertentu yang tawasul yang di luar Allahumma sholli ala Muhammad menjadi syirik. Mohon maaf, mohon penjelasannya. Jadi tawasul itu bisa bermacam-macam. Tawasul itu bisa melalui amal soleh, bisa melalui orangnya. Ya, kalau melalui orangnya, ya seperti Rasulullah kita selalu menyebut dengan baca sholawat. Atau kalau kita mau berdoa, tawasul dulu dengan baca Fatihah, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Fatihah, kan gitu ya. Itu cara gampangnya cerita kan gitu. Ya Allah, aku itu umatnya Nabi Muhammad, kan gitu ya. Utawa kalau jenengan itu mau sowan kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi kula niki koncone Pak Muhaimin, kira-kira gitu. Koncone Gibran. Ya. Dengan menyebut itu. Terus kemudian kadang-kadang menyebut khususon Wali Songo Al-Fatihah, kan kata. Itu tawasul dengan menyebut nama orang. Sehingga ada sebuah makalah, nek gak iso dekat nang Allah secara langsung, cedek nang wong sing cedek nang Gusti Allah, maka kamu akan dekat dengan Allah. Dekatlah dengan orang yang dekat dengan Allah, maka kamu akan ikut dekat kepada Allah, akan diperhatikan oleh Allah. Umpama ono syuting nyentang bintang film, kula jenengan mboten dadi bintang film. Tiba-tiba kula jenengan nyerobot nyedek nang bintang film, akhirnya kate ke syuting, kan ngono kira-kira. Sebenarnya kita gak diperhatikan Allah. Dilarang kiai longgo jejer, kiai dongo, padahal ini wali Allah. Akhirnya dekat dengan orang yang dekat dengan Allah, akhirnya kecipratan oleh barokah Allah. Sakjane gak kecatet, akhirnya katut kan ngoten. Itu dari sisi orang, wasilah. Makanya dawuhe Sunan Kalijaga, tombo atiku limo. Nek kula jenengan sumpek wong kang saleh, wis ngono ae gampang. Ngaji ya sumpek. Salat tahajud tambah ngelamun tok. Maca Quran gak ketok Qurane kan cedek nang kiai kula niki nyedek jenengan pangestu mawon. Nah, bahasane kan. Nah, kalau wasilah dengan amal soleh, ya dengan amal soleh kita. Makanya di dalam hadis itu disebutkan ada tiga orang yang melakukan perjalanan. Dilalah hujan deras, akhirnya dia berteduh di dalam gua. Pernah dengar ya? Dilalah dari pucuk gunung, batu besar gelundung pas nutup guanya. Begitu terang, didorong gak mampu, cepat atau lambat pasti mati. Setelah daya dan kemampuan dikerahkan gak memungkinkan, masih ada kekuatan satu, itu apa? Doa. Akhirnya yang satu berdoa dengan wasilah amal solehnya masing-masing. Kalau nggak salah, ini nanti dikoreksi bersama kalau salah. Seingat saya, ya Allah, saya ini punya orang tua yang sudah lanjut usia, setiap hari aku merawatnya. Kalau yang saya lakukan ini mendapatkan ridho-Mu, tolong sebagai amal soleh itu tolong bukakan pintu gua ini. Akhirnya bisa bergeser sehingga angin bisa masuk, tapi belum bisa keluar. Akhirnya disambung yang kedua, ya Allah, aku pernah punya pembantu rumah tangga. Tiap bulan saya kasih gaji, tapi tidak semuanya saya kasihkan. Sebagian aku simpan, aku berikan kambing-kambing yang ikut saya sertakan untuk dirawatnya. Dia tidak tahu bahwa sebagian kambing-kambing yang begitu banyak adalah sebagian gaji yang saya simpan untuknya. Begitu pulang, dia kaget setengah mati bahwa sebagian kambing-kambing itu adalah milikmu. Gajinya tidak semua saya berikan kepadamu. Sekarang pulanglah dengan kami. Dia senangnya bukan main dengan membawa domba yang begitu banyak akibat dari sebagian uang yang disimpan tadi. Kalau itu merupakan amal soleh
yang menurut pandangan panjenengan adalah termasuk engkau ridhoi, tolong bukakan pintu gua ini. Kemudian yang satu lupa saya itu apa ini? Semoga itu lah. Apa? Menghindari zina. Oh iya. Jadi mau berbuat zina nggak jadi. Kalau itu perbuatan yang kau ridhoi, tolong bukakan pintu gua ini, gitu ya. Nah akhirnya semua pintu terbuka berkat amal soleh. Jadi amal soleh itu makanya kita perlu baca Quran, baca sholawat, berzikir. Tapi juga jangan sampai supaya sakti mondro gunung kan gitu. Kan ono uang itu supaya gak tegas dibaca kebal pokok poso kan. Wah kalau itu ya berarti ada sesuatu yang sudah diminta di dunia. Kan semua sifatnya duniawi ya. Jangan itu yang diminta. Kalau Allah sudah meridhoi apapun ya, nek wis walaupun itu nggak diminta pasti akan diberikan. Ibarat arek sekolah, yang penting golek ilmu yang manfaat. Engko nek wis lulus kan oleh ijazah. Kalau niati golek ijazah, ilmunya nanti malah nggak dapat. Kira-kira begitulah Pak ya. Jadi ada wasilah yang memang betul. Jadi ada satu lagi wasilah tempat. Makanya orang berdoa di Mekah itu kan mencari tempat-tempat yang mustajabah, multazam, makam Ibrahim. Karena di tempat-tempat itulah Rasulullah menunjukkan bahwa itu adalah tempat yang mustajabah, sehingga dicari untuk duduk masuk raudhah dengan berantri sekian lama supaya nah ada memang orang-orang yang menganggap sholawat itu bid'ah. Sholat ya itu memang umumnya orang-orang yang tidak tahu lah, menurut saya perlu ngaji lebih lanjut. Jadi semua sholawat itu adalah bentuk pujian kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bentuk doa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita jangan ikut-ikutan. Apakah itu sholawat nariyah, apa sholat munjiat, semua sholawat itu semua pasti diterima oleh Allah walaupun gak ikhlas. Ibaratnya para kiai mengatakan baca sholawat itu sama dengan minum obat vitamin. Loro poai mesti ada vitamin ya. Mesti cocok supaya tambah sehat. Nah ibaratnya sholawat itu seperti itu. Nek kula jenengan maca Quran tahajud gak ikhlas itu nggak apa-apa. Tapi membaca sholawat walaupun kepengen dilem itu tetap diterima dan dapat pahala. Ngoten Pak. Pun ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah disertai hidayah dan ridhonya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.